dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik, dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka, dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. 18 pertanyaan. Oke. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Jadi sebagaimana ketahui ada 3 kasus, ya. Kasus pertama adalah PT Asabri. Kasus kedua adalah kasus blackout di Sumatera. Kasus ketiga adalah menyangkut PT Krakatau Steel. Hari ini baru 1, ya. Ya, ada 18 pertanyaan yang pada dasarnya adalah 1 menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Itu yang pertama. Yang jelas menyangkut duit tidak ada, ya. Yang kedua adalah menyangkut tempat usaha apa namanya? Deklan. KP Deklan, itu tanah sewa oleh si klien beliau. Nanti dia akan menjelaskan, yaitu si Don Ritno. Ya, Don Rito ya. Ya, Don Rito. Don King aja deh. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun, ART-nya pun sudah bukan Pak Febri yang bayar, karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya, sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi, kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul, dia tidak tahu menahu. Karena contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah dibawa penguasaan pengelolaan dari Don Ritno, kliennya beliau, dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri, ya. Jadi semua terbantahkan menyangkut itu, semua disangkal. Ya. Ada pertanyaan begini, katanya Tantian yang juga teman dekat saya katanya memberikan 50 M lebih, ya. Ya, artinya berarti diakui sebagai pemberi suap. Ya, kalau pertanyaannya kenapa si Tan Kiat sampai sekarang belum jadi tersangka? Ya. Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Anda kan keanehan pertama, ya. Tidak, sampai sekarang belum. Ya, berarti ada sesuatu yang dikejar. Yang penting sasaran tembak dapat dulu. Ya, itu sampai sekarang belum. Yang kedua, kan pertanyaannya kan, kenapa Tan Kian itu bukan sebagai tersangka? Ini loh, kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Ya. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya, kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021, Ya. dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta di tanggal 4 Januari 2022, di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Ya. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum, ya, okay. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022. Itu satu poinnya. Ya. Poin kedua, itu kan persidangan dari mulai tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, kasasi sampai PK. Ya. Sudah 6 hakim sama 6 hakim agung, 12. Dan dalam persidangan Tan Kian adalah sebagai saksi fakta. Yes. Tidak pernah ada pertanyaan dari saksi, dari hakim, kenapa bukan sebagai tersangka. Dan putusannya sudah inkrah, ya, sudah final, ya. Jadi pada 12 hakim
tidak pernah mempersoalkan status daripada Tantian hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam penegak langsung jadi tersangka? Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim menyatakan dia, ya pokok perkaranya dia tidak pernah tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah inkrah, bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal Tantian. Ya. Jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah 3 ya. Ya. Sekarang mengenai apa kaitan dari Tantian. Ternyata Tantian itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Dia tidak ikut menikmati fasilitas apapun, preminya tidak ada. Ingat itu. Yang ada adalah salah satu terdakwa dalam kasus Asabri yaitu Beni Cokro punya tanah. Dia bikin KSO kerjasama operasi dengan Tantian. Jadi kerjasama Tilo. Soal ini tanah bukannya tanahnya Asabri, tapi tanahnya Beni Cokro pribadi. Soal duitnya dari mana kita nggak tahu. Hanya itu kerjasama operasi. Tapi itu tanah itu pun sudah diambil oleh kejaksaan, bahkan sudah dalam proses lelang. 29 Juli. Sudah 12 Juli, tapi harga belum cocok. 12 Juli sudah mau dilelang itu. Artinya, satu perak pun uang dari Asabri tidak dinikmati oleh Tantian. Udah 4 ya? Ya, udah 4. Jadi, bahwa memakai alasan Tantian sebagai alasan bahwa dengan tidak dipakai ditetapkan sebagai tersangka maka Jampitsus ini yang salah, itu salah total. Dari segi korupsi pun tidak ada, karena tidak ada satupun harta Asabri yang dinikmati oleh Tantian, dan juga tanah yang ada kerjasama operasional mau bangun apa, tanahnya udah disita kejaksaan, sudah proses lelang, artinya zero, tidak ada harta daripada Asabri yang diambil oleh Tantian yang merugikan keuangan negara. Sehingga apakah benar ada atau tidak Tantian kasih duit ke siapapun, itu swasta sama swasta, dan memang Pak Febri mengatakan no, tidak ada. Dan sampai hari ini Tantian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka, sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo, ya nanti saya cerita kenapa saya mau ikutan di sini, langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja sebelum dibuka sudah diviralkan ya. Bayangkan coba, lemari besinya aja belum terbuka sudah diviralkan. Entar dulu, ya saya kebetulan nonton, saya waktu itu sudah mau masuk opname di rumah sakit di sini, saya nonton di sana. Kalau di situ saya belum apa-apa, belum masih relax dulu. Ya. Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Ini jelas-jelas sudah KUHP yang baru yang dibikin oleh DPR, bahkan KUHP zaman Belanda pun sudah nggak ada artinya sama sekali, total. Jadi nggak ada gunanya lagi belajar KUHP. Nggak ada belajar lagi gunanya hukum acara. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Anda bisa tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu sepanjang menyangkut. Jadi ada 4 tadi ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah mencatat ya. Sorry, 4 dari segi hukum tidak ada alasan untuk menetapkan Febri sebagai tersangka. Ya.
Sementara itu nanti juga ditanyakan rekan saya pengacara, ada tambahan nggak? Silakan. Baru kita. Sebenarnya kalau di dalam perkara ini gini, ini Pak perkara Farisi namanya. saya Pak Farisi ya, salah satu pengacara Pak Febri. Ini perkara berbingkai. Berbingkai itu artinya apa? Artinya ini mempersoalkan kewenangan Pak Febri pada saat dibilang katanya pada saat Jampitsus. Oke ya, itu bingkainya yang dipersoalkan di sana. Nah sekarang dalam bingkai itu dia katanya menerima suap. Suap itu syaratnya harus ada penyuap baru bisa dijadikan tersangka. Dan syarat lainnya adalah ada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Sampai dengan saat ini kami belum tahu kewajiban apa yang tidak dilaksanakan Pak Febri, tidak terlihat. Sehingga terjadi dia menerima suap. Poin yuridisnya itu, kalau kami lihatnya yuridis ya. Nah, kalau hal-hal yang menyangkut masalah cara pandang segala macam, saya silakan. Saya nggak berani ngomong. Saya hanya bisa yuridis. Kalau Anda berpikir bahwa wah ini ada framing lagi, itu silakan. Oke. Jadi untuk meringkaskan ya sebelum tanya jawab khusus ini, satu kelemahan hukum pertama dari pihak penyidik sebelah sana adalah bahwa Febri tidak mengakui pernah menerima uang yang 50 M++. Kedua, juga yang kedua kalau benar Tan Kian adalah pemberi suap, kenapa nggak jadi tersangka? Kenapa langsung dikejar pejabat senior? Ya. Yang ketiga, tidak ada aset daripada Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian karena adanya hanya aset di luar Asabri yang dianggap oleh JPU mungkin sebagai TPPU, yaitu tanah dikerjasamakan operasikan KSO dengan Tan Kian, tapi tanah itu pun sudah diambil, sudah dilelang tapi belum laku. Ya, apalagi dan mengenai keberadaan uang ya di dua tempat itu beliau tidak tahu. Itu kira-kira inti poinnya. Dan yang paling fatal lagi yang kelima, putus perkara ini sudah inkrah, sudah final jauh sebelum dia jadi Jampitsus. Dia Jampitsus akhir Januari 2022. Ini sudah disidik jauh sebelumnya, tahun 2021. Berarti penentuan siapa tersangka adalah Jampitsus pada waktu itu. Itu. Kemudian sampai PN, PT, MA, kasasi tidak ada, dan Tan Kian juga hadir sebagai saksi fakta di persidangan. Tidak ada satupun yang mempersoalkan bahwa dia harusnya sebagai tersangka. Karena biasanya dalam pengalaman kita, kalau ada itu dalam pertimbangan hakim maka ditulis bahwa terbukti terdakwa bersama-sama dengan ini ada. Seperti kasus asistennya Nadiem disebut bersama-sama dengan siapa, ada. Ini tidak ada. Clean 100%. Karena sudah ada putusan pengadilan, maka putusan pengadilan harus dianggap benar. Itu adalah prinsip norma hukum. Itu kira-kira, silakan pertanyaan dulu soal. Ini kan beberapa waktu lalu Pak Febri telah mengakui bahwa rumah yang disebut itu adalah memang rumahnya. Tapi terkait dengan isi dan Satu-satu. Iya, saya mau jawab, Nyong. Ya. Rumah itu dulunya adalah rumah mertuanya. Oke, rumah mertuanya, tapi sudah